Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Arthur Wellesley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Immanuel Silotonga MPD di Universitas Katolik Santo Thomas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Heni Herdianti. Saya mahasiswa program pertukaran mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia Garut, semester 5. Hari ini, saya akan menjelaskan materi mengenai deixis. Untuk pembahasan pertama mengenai pengertian deixis. Deixis dalam KBBI cetakan 2005 mengandung pengertian hal atau fungsi menunjuk sesuatu di luar bahasa atau kata yang mengacu kepada pesona waktu dan tempat suatu tuturan. Deixis adalah kata atau frasa yang menunjuk ungkapan yang telah dipakai atau yang akan diberikan, menjelaskan bahwa sebuah kata dikatakan bersifat deixis apabila referensinya berpindah-pindah atau berganti-ganti. Nah, dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa deixis adalah bentuk bahasa baik berupa kata maupun lainnya yang berfungsi sebagai petunjuk hal atau fungsi tertentu di luar bahasa. Saya berikan contoh. Abi, hari ini saya akan pergi ke Bali. Kalau kamu? Bobby menjawab, saya diam di rumah. Nah, kata saya di atas sebagai kata ganti dari dua orang kata pertama adalah kata ganti dari Abi, sedangkan kedua adalah kata ganti dari Bobby. Dari contoh di atas, tanpa kata saya memiliki referensi yang berpindah-pindah sesuai dengan konteks pembicaraan serta situasi berbahasa. Pembahasan selanjutnya mengenai macam-macam deixis. Sesuatu yang dirujuk oleh deixis disebut anteseden. Dilihat dari antesedennya, deixis dibedakan atas 5 macam, yaitu deixis pesona, deixis tempat, deixis waktu, deixis wacana, dan deixis sosial. Kita bahas deixis yang pertama, deixis persona. Deixis persona berkaitan dengan peran peserta yang terlibat dalam peristiwa berbahasa. Ini biasanya berupa kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada 3, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kata ganti persona pertama tunggal mempunyai beberapa bentuk, yaitu aku, saya, daku. Selain bentuk kata ganti persona di atas, digunakan pula nama-nama orang untuk menunjuk personal pertama tunggal. Saya berikan contoh. Anak-anak biasa memakai nama diri untuk merujuk pada dirinya. Misalnya kalimat Putri mau mandi, itu berarti aku mau mandi bagi diri Putri. Tetapi bila kalimat itu diucapkan oleh orang lain dengan nada bertanya, Putri mau mandi, maka nama Putri tidak lagi merujuk pada pembicara, tetapi merujuk pada pesona kedua tunggal atau mitra tutur. Baik, lanjut. Kata ganti pesona ketiga merupakan kategorisasi rujukan pembicara kepada orang yang berada di luar atau tidak komunikasi. Bentuk kata ganti pesona ketiga dalam bahasa Indonesia ada 2, yaitu bentuk tunggal dan bentuk jamak. Kata ganti pesona ketiga selain merujuk pada orang ketiga, juga kemungkinannya merujuk pada personal pertama dan personal kedua. Adanya keinginan rujukan lain merupakan akibat adanya perbedaan konteks penuturnya. Saya berikan contoh, percakapan Mika dan Miko. Minggu nanti kamu pergi kemana? Miko, aku mau ke Malang. Kalau kamu? Mika, aku mau ke kafe. Mita, mereka semua pergi di malam minggu, aku hanya diam di rumah. Dalam hati Mita. Untuk selanjutnya, deixis tempat.
Deixis ini berkaitan dengan pemberian bentuk kepada lokasi ruang dipandang dari lokasi pemeran dalam suatu peristiwa berbahasa. Dilihat dari hubungan antara orang dan benda yang ditunjukkan, deixis tempat dibagi menjadi dua, yaitu deixis jauh atau distal dan deixis dekat atau proksimal. Semua bahasa membeda-bedakan antara yang dekat kepada pembicara atau di sini dan yang bukan dekat kepada pembicara atau termasuk yang dekat kepada pendengar di situ. Saya berikan contoh deixis tempat. Salma, Mir, kamu jadi kesini? Mira, aku terus yang main, kamu dong kapan main kesini? Itu menunjukkan bahwa lokasi mereka sedang jauh atau tidak dekat. Untuk selanjutnya yang ketiga ada deixis waktu. Deixis waktu menunjukkan kepada pengungkapan jarak waktu dipandang dari waktu saat suatu ungkapan dibuat oleh pembicara seperti sekarang, pada saat itu, kemarin, besok, dan lain sebagainya. Semua ungkapan tergantung pada pemahaman penutur tentang pengetahuan waktu tuturan yang relevan. Kejadian waktu dapat diperlakukan sebagai yang bergerak ke penutur atau sebaliknya, seperti contoh, Ibu, SPP bulan ini kapan dibayarnya? Tony, saya tidak dapat menghadiri acara kamu sekarang ini. Yang keempat, deixis wacana. Deixis wacana adalah rujukan kepada bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan atau yang sedang dikembangkan. Deixis wacana ditunjukkan oleh anafora dan katafora. Anafora adalah hal yang menunjukkan baik kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya dalam kalimat atau wacana. Contohnya, Salsa tidak memenangkan pertandingan Muay Thai, padahal dia sudah berlatih sangat giat. Sedangkan rujukan dikatakan bersifat katafora jika rujukannya menunjuk kepada hal yang akan disebutkan. Contohnya, di sini, di Kemasagi ini, tempat saya berlatih Muay Thai. Yang terakhir, ada deixis sosial. Deixis sosial adalah mengungkapkan atau menunjukkan perbedaan ciri sosial antara pembicara dan lawan bicara atau penulis dan pembaca dengan topik atau rujukan yang dimaksud dalam pembicaraan itu. Nah, adanya deixis ini menyebabkan kesopanan atau etiket berbahasa. Misalnya, masyarakat Sunda menganggap kata dahar itu tidak kasar, tapi menurut masyarakat Jawa, kata dahar adalah kata biasa. Selain pembagian 5 deixis di atas, dalam kajian pragmatik, dibedakan antara deixis sejati dengan deixis tak sejati dan deixis kinetik dengan deixis simbolik. Deixis sejati dan deixis tak sejati. Deixis sejati adalah arti dari kata atau frasa petunjuk yang seluruhnya dapat diterangkan dengan konsep deixis. Deixis sejati adalah kata-kata yang dipakai untuk menunjuk atau petunjuk. Misalnya, ini, itu, di sana, di situ, saya, kita, kamu, engkau. Contoh pemakaian deixis sejati. Jika kami makan, kamu harus makan. Atau contoh satu lagi. Sekolah ini kelihatannya sudah tidak layak, tetapi semangat kami untuk belajar tidak pernah luntur di sini. Dalam deixis tak sejati, makna kata atau prasa yang dipakai dalam baik, sisanya sebagai mengacu kepada deixis sedangkan sebagai lagi fungsinya adalah non-deixis. Contohnya, dia menjadi pusat perhatian di camp Muay Thai. Dari kalimat di atas, kata dia dapat berarti seorang fighter dan dapat pula berarti seorang pelatih. Nah, pembahasan terakhir berkenaan dengan deixis kinesik dan deixis simbolik. Dalam deixis kinesik, kata-kata yang digunakan hanya dapat dipahami jika disertai pengamatan gerakan badan yang disertai dengan pendengaran dan penglihatan atau rabaan. Contohnya, yang ini boleh kau makan tetapi itu jangan.
Atau yang kedua, bukan itu yang harus kau bawa, melainkan itu. Dalam diksi simbolik diperlukan pengetahuan tentang faktor tempat dan waktu dari peristiwa berbahasa itu untuk dapat memahami siapa dan apa yang dimaksud dalam kalimat itu. Contohnya, saya tidak dapat pulang ke rumah malam ini. Frasa malam ini dapat dipahami hanya dengan pendengaran dan penglihatan atau perabaan saja, tetapi diperlukan pemahaman waktu ketika terjadi peristiwa berbahasa itu. Nah, dari pembahasan yang tadi dapat disimpulkan ya bahwa deiksis adalah bentuk bahasa yang referensinya berubah-ubah. Berdasarkan antesedennya, deiksis dibagi menjadi 5, yaitu deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Dalam suatu peristiwa berbahasa, pemakaian berbahasa dituntut dapat menggunakan semua deiksis sesuai dengan kadar sosial dan santun berbahasa dengan tepat.